Yang pertama di sini adalah sensor rintangan. Kenapa saya menggunakan sensor rintangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih sehat semua ya. Di video sebelumnya kita sudah membuat keran otomatis berbasis Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Tapi atas beberapa saran dari teman-teman, karena Arduino itu mahal, jadi kita akan membuat satu lagi yang tanpa menggunakan microcontroller Arduino. Jadi langsung saja kita ke bahan-bahannya ya. Yang pertama kita menggunakan sensor halangan atau sensor rintangan yang berbasis inframerah. Bisa dilihat ada 3 kakinya, output, GND, dan VCC. Sedangkan di sini ada trim pot untuk mengatur jaraknya nanti, karena kita tidak menggunakan microcontroller sehingga untuk jaraknya kita atur manual di sensornya. Selanjutnya kita menggunakan IC-nya TIP 32C, yang mana memiliki 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitter. Kemudian kita perlu beberapa kabel untuk menghubungkan rangkaian kita. Lalu kita perlu resistor. Yang disarankan itu 1 kilo ohm, tetapi belum ada di sini. Yang saya punya sekarang itu 220 ohm. Jadi kita pakai 1 atau 2 nanti. Kemudian untuk pompanya sendiri saya menggunakan pompa celup motor DC yang dayanya 3 sampai dengan 5 volt. Lalu nanti pompanya kita hubungkan dengan selang ini, selang kapiler yang akan kita pasang ke sini. Lalu untuk dayanya kita menggunakan kabel data yang sudah dimodifikasi. Kita ambil kabel merah dan hitamnya saja untuk positif dan negatif ya. Oke. Selanjutnya untuk rangkaian bisa teman-teman lihat di sini rangkaiannya seperti ini kurang lebih. Jadi positif dari sumbernya akan kita hubungkan ke emitor dari IC dan juga VCC di sensornya. Kemudian groundnya kita hubungkan ke negatif motor dan juga ground di sensor lagi. Sedangkan output pada sensor akan mendrive basis yang dihubungkan dengan menggunakan resistor. Lalu si IC ini dari kolektor akan mendrive motornya. Jadi yang mengendalikan motor adalah IC-nya. Dihubungkan ke positif melalui kolektor daripada IC ini. Oke, langsung saja kita menyusunnya. Jadi saya akan menyusunnya nanti di toples bekas. Bisa teman-teman gunakan toples apa saja. Di sini saya menggunakan toples sosis yang sudah saya buat lubang di sini 2 buah. Yang satu untuk tempat lewat pipanya nanti, satu lagi untuk tempat lewat si kabel pompa ini. Untuk memudahkan pekerjaan kita, saya akan memasangkan si sensor dan juga IC ini ke toples ini menggunakan baut dan obeng ya. Sambil memasang kita akan memanaskan solder. Oke, sini kita pasang. Oke, sudah terpasang. Lalu IC-nya kita pasang.
Oke. Baik. Sambil menunggu soldernya panas. Jadi yang pertama kita akan menghubungkan output dari sensor ke basis dari si IC-nya menggunakan resistor. Kita ukur dulu dari output ke basis ya. Terlalu panjang, akan kita trim sedikit. Untuk menghubungkannya kita akan menggunakan timah solder biasa ya. Oke, soldernya sudah panas. Pertama-tama kita akan berikan sedikit timah di masing-masing kaki yang akan kita solder. Oke, cukup. Jangan lupa di kaki resistornya juga kita kasih sedikit timah agar mudah terpasang ya. Kaki satunya lagi. Oke. Selanjutnya kita pasangkan. Oke teman-teman, akhirnya setelah bersusah payah saya berhasil menyolder rangkaian kita. Ya mohon maaf karena kemampuan menyolder saya masih belum cukup ya. Namanya juga belajar dari YouTube. Mungkin kemampuan saya yang masih kurang latihan. Oke, setidaknya sudah berhasil disolder. Kita cek tidak ada yang korslet ya, tidak ada yang ketemu. Kita coba dulu rangkaiannya apakah bekerja. Kita hubungkan powernya. Oke, sensornya nyala. Oke, dilihat. Oke, dia nyala. Sip. Berarti rangkaiannya bekerja, tinggal kita susun lagi. Cabut dulu powernya. Kita pasangkan pipanya ke pompa. Oke, sudah terpasang. Lalu ujung satunya lagi kita masukkan dari bawah seperti ini. Tarik. Oke. Kita coba pasang ke oke. Seperti ini. Nah, tapi ini kan agak letoy ya. Jadi saran kepada teman-teman untuk menggunakan pipa yang bisa diatur, atau kalau tidak ada kita gunakan kawat. Sebentar saya cari dulu di mana kawat. Kawat atau apa saja yang bisa dibengkokkan kita masukkan ke dalam seperti ini. Oke, sedikit kita dorong ya, enggak ke ujung lagi.
Bisa nggak ya? Obeng. Ya, kelewatan. Terlewat terlalu dalam kawatnya, guys. Oke. Bisa juga ya ternyata. Oke, segitu cukup. Kita bengkokkan dulu agar tidak melorot lagi. Nah, jadi kurang lebih kita arahkan ke arah tempat kita akan mencuci tangan nantinya. Ya, seperti ini. Oke. Pipanya kelebihan akan kita potong sedikit. Kita coba simulasi tanpa menggunakan air terlebih dahulu karena masih di dalam ruangan. Salah kabel yang saya pakai. Oh, yang kabel ini. Oke. Jaraknya masih kurang, jaraknya segini. Jadi kita harus mengatur jaraknya kurang lebih di jarak segini dia nyala ya. Untuk mengatur jaraknya kita menggunakan tripod ini. Kita putar ke kanan untuk meningkatkan jaraknya. Tapi jangan terlalu kanan. Oke, jaraknya sudah segini. Ini jaraknya sudah pas. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan alat ini menggunakan air ya. Oke teman-teman, jadi sudah kita isi air toplesnya. Kita gunakan power dari powerbank DIY kita. Sekarang kita akan mencoba jaraknya dengan setting seperti tadi. Oke, airnya sudah bisa mengalir. Cukup kita dekatkan tangan saja ya. Oke, alatnya sudah bekerja dengan baik. Tinggal kita atur jaraknya menggunakan tripod. Oke teman-teman, itu tadi tutorial pembuatan keran otomatis menggunakan sensor tanpa menggunakan Arduino ya. Selanjutnya, sesuai janji minggu kemarin, kita akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing keran otomatis kita. Yang pertama itu menggunakan Arduino Uno, dan yang kedua tidak menggunakan Arduino. Kita akan membahas kelebihan dari yang menggunakan Arduino terlebih dahulu ya. Ini Arduino kita kemarin. Kelebihannya yang pertama itu dalam hal pengaturan jarak, yang menggunakan microcontroller Arduino itu lebih teliti dan lebih gampang karena kita cukup mengubah dalam di Arduino IDE-nya yang diupload di deskripsi kemarin, tinggal ubah jaraknya. Jadi lebih gampang penggunaan jaraknya, lebih spesifik. Sedangkan untuk yang tanpa menggunakan Arduino itu kita memutarnya memutar manual di sini ya. Jadi kita memutar sendiri. Jadi jaraknya itu lebih susah untuk menentukannya. Lalu kelebihan yang kedua dari Arduino ini, kita dapat menggunakan sensor apapun yang kita mau ya. Sedangkan untuk tanpa Arduino kita harus menggunakan sensor yang memiliki tripod atau pengaturan di sensornya sendiri. Kekurangan dari Arduino ini dari segi biaya, pastinya jauh lebih murah tanpa menggunakan Arduino. Arduino
Uno R3 ini sendiri saja sudah Rp83.000. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan Arduino Nano atau Micro, tapi masih juga harganya 32 atau 35 ribuan di pasaran saat ini. Sedangkan kalau tanpa menggunakan Arduino, kita cukup menggunakan IC TIP ini sekitar 5 ribuan paling mahal di pasaran di online. Lalu sensornya 10 ribuan. Itu sudah bisa mengontrol pompa ini. Sedangkan untuk relay sendiri, di sini juga bisa menggunakan relay. Positif negatifnya dihubungkan dengan positif negatif seperti ini pada pompa ini. Jadi juga bisa menggunakan relay. Jadi bisa juga digunakan untuk pompa yang lebih besar dayanya. Seperti Arduino kemarin dayanya terpisah, di sini juga bisa dibuat dayanya terpisah. Tetapi untuk penggunaan pompa DC 3-5 volt ini tanpa menggunakan Arduino, dia bisa menggunakan satu sumber daya saja. Sedangkan kalau kita menggunakan Arduino, dia harus menggunakan dua sumber daya. Mungkin itu saja dulu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kurang dibahas terlalu dalam. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.